Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat sore untuk menyiarkan Raw semua. Seperti biasa rekan Raw FM di hari Selasa di formasi pukul 17 hingga nanti formasi pukul 18. Kita berada dalam program acara talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Raw FM sudah berhadir. Di hari ini narasumber kita ada Ustadz Muhammad Nuh dengan tema amalan lebih cepat lebih baik. Kira-kira amalan yang lebih cepat lebih baik ini apa ya? Kalau begitu kita sapa dulu sebelum ke topik hari ini ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tadi sempat hujan juga ya Ustadz di luar ya? Ya, datang hujan. Mudah-mudahan itu jadi rahmat bagi kita. Baiklah kalau begitu ya. Dan untuk menyiarkan Raw semua ini harap disimak baik-baik ini kira-kira seperti apa pembahasan di hari ini, amalan lebih cepat lebih baik. Baik kalau begitu kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa zurriyatihi wa ahli baiti ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan para pendengar kami, rekan Raw di mana saja kita berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat dan tetap semangat, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan, karyawan dan karyawati, penyiar kita bersama Ibu Eno Borhab Boruharahab yang selalu bersama kita. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, sehingga dengan itu kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan kesibukan kita semua. Mudah-mudahan kesibukan kita itu bernilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala bentuk usaha kita tidaklah sia-sia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan kepada kita semua di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi hambanya yang selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, dan dengan itu dapat kita manfaatkan ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabil Ummi yang kita rindu di dalam hati, dan beliau telah memancarkan sinar Rabbul Izzati, dan beliau telah taburkan rahmat di muka bumi, dan beliau adalah Nabi yang terpuji dan menjadi panutan kami, panutan kita orang-orang yang beriman. Dan semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu, hikmah dan keimanan sehingga kita bisa terus meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Alhamdulillah di sore hari ini setelah kita sholat asar datang rahmat Allah berupa air hujan. Mudah-mudahan air hujan ini adalah air hujan yang memberikan banyak manfaat kepada kita, menghidupkan tanah yang mati dan menumbuhkan tanaman-tanaman kita, dan mudah-mudahan dengan air hujan ini juga memberikan kepada kita banyak manfaat. Salah satunya Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 11. Iz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bih. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman darinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu, wa yuzhiba ankum rijzas syaiton, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, waliyarbitu ala qulubikum, dan untuk menguatkan hatimu, wa yusabbita bihil aqdam, dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita dalam beramal ini merupakan tugas dan kewajiban kita. Beramal, bekerja, berusaha, beribadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah tugas pokok kita. Kita diciptakan Allah bukanlah hanya memperbanyak penghuni bumi, tapi tugas pokok kita di muka bumi ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya beribadah kepadaku. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu, saudaraku, dalam beramal ibadah ini ada yang harus kita segerakan amalan-amalannya, dan ada amalan yang bisa ditunda, dan ada amalan yang bisa kita akhirkan. Yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini adalah amalan-amalan yang amalan itu lebih baik disegerakan, lebih cepat, lebih baik. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya Ali, hai Ali, salasun la tuakhir, ada 3 perkara yang tidak boleh engkau lambat-lambatkan. La tuakhirha, tidak boleh kau melambatkan untuk mengerjakannya. Yang pertama, as-salatu iza atat, yaitu solat apabila telah datang waktunya. Menyegerakan untuk melaksanakan solat apabila telah datang waktunya. Yang kedua, wal zanazatu ija hadarat, jenazah yang sedang terhampar. Wal ayyimu ija wajadta laha kufah, dan janda yang telah menemukan jodohnya. Di dalam hadis ini ada beberapa amalan yang dianjurkan kita segerakan untuk
mengerjakannya. Lebih cepat, lebih baik. Yang pertama adalah menyegerakan solat apabila telah datang waktunya. Yang kedua, jenazah yang sedang terhampar, maka kita dianjurkan untuk menyegerakan pengurusan fardu kifayah jenazahnya. Dan yang ketiga, yaitu seorang janda yang telah menemukan jodohnya, maka dinikahkanlah segera. Jangan tunggu lama-lama. Kemudian yang keempat, yaitu membayar hutang. Yang kelima, menyegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, menyegerakan berbuat baik. Inilah amalan lebih cepat dan lebih baik. Yang pertama, menyegerakan solat apabila telah datang waktunya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya solat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. An Ummi Farwah, dari Ummu Farwah, qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal, yang paling utama ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau kita lihat dari waktu-waktu solat, dari solat fardu yang 5 waktu wajibkan kepada kita, tentu ada hadis-hadis yang menjelaskannya. Para ulama sepakat bahwa paling afdol waktu mengerjakan solat fardu itu adalah di awal waktunya, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud tadi. Kecuali 2 solat, solat Isya dan solat Zuhur. Solat Maghrib lebih baik di awal waktu, solat Isya lebih baik di awal waktu, solat subuh lebih baik di awal waktu, solat Zuhur, solat asar lebih bagus di awal waktu. Solat maghrib, solat subuh dengan solat asar itu lebih bagus di awal waktu. Tapi solat Isya menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, disyariatkan untuk diakhirkan. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, kalaulah tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan umatku untuk melaksanakan sholat Isya pada 1/3 malam atau pertengahan malam. Kalau tak memberatkan umatku, artinya kalimat tidak memberatkan umat di sini berarti ada keutamaannya. Maka mayoritas ulama kita melaksanakan sholat Isya itu diakhirkan. Bagi orang yang sholatnya, sholat Isya, sholat sendirian, atau bisa jadi berjamaah dengan kesepakatan bersama, diakhirkanlah sholat Isya itu pada 1/3 malam pertama atau sebelum pertengahan malam. Kemudian sholat Zuhur. Sholat Zuhur ketika cuaca begitu panas, disunnahkan diakhirkan hingga cuaca tidak terlalu panas lagi, sehingga sholat bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang penting sebelum masuk waktu sholat asar. Lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Itulah pelaksanaan sholat.
Fa khalafa min ba'dihim khulfun adaa'us shalah. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang mengabaikan solat. Wattabahu syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Dan menuruti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Di antara kita umat muslim itu ada yang mengabaikan solat. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat. Allazina hum an solatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7. Dikatakan lalai ini berdasarkan hadis dari Abu Qatadah. Rasulullah SAW bersabda, amma innahu laisa fin naum tafrid. Ketahuilah bahwa tidur itu tidaklah berarti lalai. Innamat tafritu ala man lam yusolli sholata hatta yazi'a waktu sholatil ukhra. Yang dikatakan lalai ialah orang yang masih belum sholat hingga datang sholat berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kesimpulannya menyegerakan sholat fardu itu sangatlah dianjurkan kepada kita semua, karena itu semua bagian daripada perbuatan yang paling afdol, yang paling utama dan lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka solat-solat fardu kita, kalau sudah terdengar azan, maka segeralah memenuhi panggilan itu. Ketika hayya 'alas shalah, mari kita solat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan, mari menuju keberuntungan, mari menuju kejayaan. Kita dipanggil oleh seorang muadzin, maka mari kita segera memenuhinya untuk melaksanakannya. Tapi ada pengecualian, yaitu solat isya dan solat zuhur. Kalau di waktu zuhur itu keadaannya sangat panas, maka boleh kita undurkan, dan solat isya tentu akan lebih baik dilaksanakan pada sepertiga malam dan pertengahan malam, kalau tidak memberatkan kita umatnya ini. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw FM tentu saja masih bersama dengan Ustadz Muhammad Nuh dan juga Eno, dengan tema di hari ini adalah amalan lebih cepat lebih baik. Dan tadi sudah disampaikan ada 6 amalan. Yang pertama menyegerakan sholat, kedua menyegerakan fardu kifayah jenazah, yang ketiga menyegerakan pernikahan bagi janda yang menemukan jodohnya, yang keempat membayar hutang, yang kelima bertobat, dan yang keenam berbuat baik. Tadi sudah disampaikan oleh Al Ustadz, itu poin pertama, menyegerakan sholat ya. Selanjutnya apa lagi nih Ustadz? Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, selanjutnya kita melangkah kepada kajian kita yang kedua. Amalan yang lebih cepat lebih baik adalah menyegerakan pengurusan fardu kifayah jenazah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di saat saudara-saudari kita, sanak keluarga kita yang sudah dalam keadaan sakit keras dan dapat diindikasikan sudah mendekati ajalnya, maka disunnahkan kepada kaum pemilihnya yang pertama mengajarinya membaca la ilaha illallah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah calon si mayit kamu
yang mau meninggal dunia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Kalau keluarga kita, kaum pemilik kita berhasil mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dalam hadis riwayat Abu Daud dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah." Siapa yang berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, pasti dia masuk surga. Kemudian selain diajarkan kalimat la ilaha illallah dengan mentalkinkannya, maka yang harus dilakukan oleh keluarganya adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran di sekitarnya, termasuklah membaca surah Yasin. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Yasin qalbul Quran. Surah Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka wa ta'ala wad-darul akhirah. Dan tidaklah seseorang pun yang membacanya dengan mengharapkan keridhaan Allah dan pahala akhirat, illa ghufira lahu, kecuali ia akan diampuninya. Salah satu fadilah membaca surah Yasin bagi orang yang membacanya, yang hanya mengharapkan keridhaan Allah dan dia yakin akan adanya kehidupan di akhirat, Allah akan mengampuninya, mengampuni dosa-dosanya. Wa qara'uha ala mautakum, dan bacakanlah surah Yasin itu kepada orang yang hendak meninggal di antara kamu. Bacakanlah surah Yasin itu kepada keluarga atau orang yang hendak meninggal di antara kamu. Ini perintah Nabi kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan dibacakan surah Yasin di dalam hadis yang lain, itu akan mempermudah orang atau keluarga kita yang meninggal dunia menghembuskan napasnya yang terakhir. Membaca surah Yasin bagi orang yang sedang mau meninggal dunia itu mempermudah menghembuskan napas terakhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, setelah meninggal dunia, maka yang harus dilakukan adalah menutup kedua matanya apabila telah jelas meninggal dunia. Karena pada umumnya mata orang meninggal dunia itu terbuka, karena disampaikan oleh Nabi kita, karena mata itu melihat ruhnya keluar, mengikuti ruhnya keluar, sehingga matanya terbuka. Maka yang harus disegerakan adalah menutup kedua matanya. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian yang harus dilakukan adalah menyelimutinya agar tidak terbuka dan rupanya yang telah berubah itu bisa tertutupi. Dan kemudian
hadapkannya ke arah kiblat dalam keadaan berbaring pada sisi badan yang kanan. Mengarahkan mayit itu, jenazah itu ke arah kiblat. Dan kemudian menyegerakan fardu kifayah apabila telah diyakini kematiannya. Fardu kifayah kepada jenazah itu ada 4. Yang pertama, memandikannya. Yang kedua, mengkafaninya. Yang ketiga, mensolatkannya. Dan yang keempat, mengkuburkannya. Yang 4 ini sangat dianjurkan untuk disegerakan dalam pelaksanaannya, untuk menghindarkan segala bentuk mudarat atau bahkan fitnah yang timbul di masyarakat terhadap jenazah dan keluarganya. Maka menyegerakan pengurusan fardu kifayah jenazah itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita melangkah yang ketiga, yaitu disampaikan Rasulullah SAW, wal ayyimu iza wajatta laha kufa. Menikahkan seorang janda yang telah menemukan jodohnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, menikahkan janda yang telah menemukan jodohnya itu dengan syarat telah habis masa iddahnya, telah habis masa tunggunya. Karena wanita itu ada masa tunggu, ada masa iddah. Tidak seperti laki-laki. Laki-laki tak ada masa iddahnya. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, perkawinan putus karena kematian walaupun qabala dukhul itu selama 130 hari. Kalau sudah meninggal suaminya, maka masa tunggunya itu 130 hari. Kemudian yang kedua, perkawinan putus karena perceraian. Kalau dia menjanda karena perceraian, yang dia masih mengalami haid, maka masa tunggunya 3 kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari. Dan yang tidak haid ditetapkan selama 90 hari. Berarti sekitar 3 bulan masa tunggunya. Kalau sudah datang jodohnya, dinikahkanlah. Tapi kalau belum sampai 90 hari, tidak boleh. Atau yang sudah meninggal suaminya, dia ingin menikah kembali karena sudah menemukan jodohnya, kalau belum selesai 130 hari tidak boleh. Kemudian perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa tunggunya sampai ia melahirkan. Suaminya meninggal dunia tapi dalam keadaan ia hamil, maka masa tunggunya sampai ia melahirkan. Ketika dia masih mengandung, ada lelaki yang naksir sama dia, tahan dulu, tunggu dulu dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, selesai masa nipasnya, dia sudah suci, baru boleh dia dinikahkan. Kemudian ada wanita yang tidak haid karena menyusui. Masa iddahnya adalah 3 kali suci. Ada waktu istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid, bukan karena menyusui, maka masa iddahnya selama 1 tahun. Inilah ketentuan-ketentuan kompilasi hukum Islam yang harus diperhatikan. Walaupun seorang janda itu sudah menemukan jodohnya, harus diperhatikan syarat-syarat ini. Kalau sudah memenuhi, barulah dia dinikahkan dengan lelaki yang dicintainya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah,
namanya pun seorang janda, ada yang diberi gelar oleh masyarakat namanya Suratmi. Sudah rindu datangnya suami. Ada seorang janda yang diberi gelar oleh masyarakat Setiawati. Setia walaupun sering disakiti. Dan ada wanita Warti, walaupun di keramaian tetap hatinya terasa sepi. Begitulah yang dialami seorang janda. Dan ada juga seorang janda yang bernama Maimunah. Menua bersama adalah doaku di atas sajadah. Dan ada juga janda itu Jahe, janda hebat. Mampu berdiri di kaki sendiri tanpa seorang laki-laki pun mendampinginya. Dia adalah wanita Jahe, janda hebat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang harus disegerakan adalah membayar hutang. Membayar hutang. Dalam hutang piutang ini merupakan bagian daripada kehidupan kita dalam kehidupan berekonomi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatum bidainihi hatta yuqdu anhu. Nyawa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya hingga dibayar terlebih dahulu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Nuaim, Bajar dan Tobroni dari Nabi kita Muhammad SAW, orang yang berhutang itu akan dipanggil pada hari kiamat, lalu dihadapkan di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun berfirman, wahai anak Adam, untuk apa engkau gunakan hutang ini dan kemanakah engkau habiskan hak manusia? Ujarnya yang berhutang, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku ambil hutang itu, tetapi bukan aku habiskan untuk dimakan, bukan untuk diminum, dan bukan untuk disia-siakan. Tetapi aku ditimpa kebakaran, aku ditimpa kecurian atau kerugian. Allah pun berfirman, betulkah hambaku dan aku lebih layak untuk membayarkan hutangmu? Lalu Allah meminta sesuatu yang kemudian ditaruhnya dalam daun timbangan hamba tadi, hingga neraca kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, dan ia masuk surga dengan rahmat karunia-Nya. Apabila mayat meninggalkan hutang, apabila meninggalkan harta, maka segera dibayarkan. Apabila tidak meninggalkan harta dan dia pun berencana membayarkannya, maka Allah yang akan membayarkannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hutang ada di mana-mana. Karena bisa jadi kita terlalu memenuhi keinginan-keinginan kita, yang tidak bisa kita seimbangkan antara keinginan dan kebutuhan. Apakah keinginan-keinginan yang banyak ini merupakan kebutuhan? Sering kita hilang pertimbangan karena keinginan-keinginan kita, maka bisa jadi hutang kita ada di mana-mana. Karena tidak mau ketinggalan zaman, hutang kita pun ada di mana-mana. Karena mengikuti gengsi, maka hutang kita ada di mana-mana. Ada hutang kredit di mana-mana. Hati-hati mengkredit, karena kalau tidak hati-hati mengkredit, badan bisa jadi sakit. Kalau sakitnya bertambah sakit,
maka dibawalah ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, akhirnya pun kena gapit, dituduh COVID. Hati-hati mengkredit. Hutang ada di bank, ada kredit usaha rakyat. Padahal dari pendapatan tidak mungkin bisa kita membayarkannya. Tapi karena gengsi, karena keinginan-keinginan kita yang tidak bisa kita bendung, terpaksalah kita minjam kur. Padahal kur itu adalah membantu rakyat, tapi ternyata rakyat yang salah gunakan dan tidak mampu menyimbangkan, dia lebih besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan, akhirnya itu disalahgunakan dan membawanya ke penderitaan. Ada kooperasi yang tujuannya adalah saling bantu-membantu sama anggota, tujuannya baik, tapi ternyata kuperas menangis masyarakat karena hebatnya itu tidak bisa membayar uang kooperasinya. Ada lagi pinjaman mekar. Sebetulnya untuk membantu masyarakat untuk lebih meningkatkan, mengembangkan ekonominya. Tapi ternyata tak mekar lagi. Sudah redup. Bunganya sudah layu. Begitulah keadaan masyarakat pada saat ini. Maka oleh karena itu, hutang kita kalau bisa dihindarkan. Tapi kalau tidak bisa dihindarkan, berusahalah untuk memperkecil hutang. Karena hutang itu menjadi beban kita. Di siang hari kita tidak bisa bekerja dengan baik. Di malam hari kita tidak bisa tidur nyenyak. Ada seorang sahabat Nabi yang hutangnya ada di mana-mana. Sehingga di rumah pun tak nyaman lagi. Akhirnya sahabat yang bernama Abu Umamah ini sering dia ada di masjid. Maka heran Rasulullah, "Ya Abu Umamah, ini belum waktunya sholat, tapi kau sudah di masjid." Kemudian Abu Umamah menjelaskan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah lepas daripada hutang-hutang. Inginkah engkau, Abu Umamah, kuajarkan satu doa? Dengan doa itu engkau akan terlepas dari litan hutang." Tentu siapapun orangnya di saat seperti itu keadaannya, di saat ada yang menyampaikan usaha dan upayanya, apalagilah Nabi yang menyampaikan, mengajarkan satu doa, tentu Abu Umamah pun segera mengiyakan. "Ya, tentu ya Rasulullah, ajarkanlah aku satu doa. Dengan doa itu dapat melepaskan aku dari hutang-hutangku. Di rumah tak nyaman lagi, bahkan mungkin saja diajari anak-anak untuk berbohong. Keluarga sudah diajar untuk berbohong. Tapi ternyata yang memberikan utang pun tahu. Akhirnya tempat persembunyian yang paling aman di masjid." Dia bersembunyi di masjid. Kemudian diajarkan Rasulullah SAW kepada beliau satu doa, dan mungkin bisa ini kita amalkan bersama. Doa itu, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal zubuni wal bukhli, wa a'udzubika min gulabatid daini wa qahrir rijal." Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Umamah. "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal zubuni wal bukhli, wa a'udzubika min gulabatid daini wa qahrir rijal." Aku berlindung kepadamu ya Allah, min gulabatid dain, dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan dari seseorang yang selalu ingin menjolimi, dari seseorang yang sangat keras, dari seseorang yang sangat jahat. Jadi
Ini bisa kita amalkan. Itu juga bagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada Ali bin Abu Thalib. Salah satu doa untuk melepaskan hutang, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa'nini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anugerahmu dari sisimu, dari yang halal dan terhindar dari yang haram. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, membayar hutang itu jangan tunda-tunda, tapi segera. Kalau kita berjanji waktunya 1 bulan, kalau sudah ada walaupun belum jatuh tempo, maka segeralah kita bayarkan. Kalau kita segera membayarkannya, maka orang yang mempiutang kita pun dia akan percaya kepada kita, dan satu saat nanti kita butuh kembali, maka tentu dia pun dengan sangat senang hati memberikan hutang kepada kita, memberikan pinjaman kepada kita. Tapi kalau hutang kita tak dibayar-bayar, dan bahkan yang memputangi pun sudah berpuluh-puluh kali datang ke rumah kita untuk menagihnya, bahkan kita pun yang mengutanginya pun marah-marah kepada yang meminta hutang itu. Padahal dulu ketika dia memberikan hutang kepada kita, ini yaitu sangat senang, dan dia sangat merasa ibah dan sayang kepada kita, sehingga dia pun bersedia menolong membantu kita. Di saat kita mau membayarnya, kita pun lama-lama membayarnya, dan sehingga yang memputangi pun beberapa kali datang ke rumah kita, dan kita pun balas dia dengan suara yang keras dan menganggapnya orang yang tak mau bersahabat dengan kita. Padahal hutang itu yang dipinjamkannya kepada dia, dia sangat butuh. Dan kita pun sudah lama tidak membayar hutang itu, sudah tertunda, sudah lama jatuh tempo. Adab seperti ini harus kita hindarkan dari diri kita. Cara yang berhutang seperti ini harus hindarkan. Segeralah membayar hutang. Karena hutang itu kalau kita meninggal dunia, maka itu harus segera dibayarkan. Dan Rasulullah SAW pernah tidak mensolatkan jenazah yang masih ada hutangnya. Hati-hati saudaraku. Hutang itu segera dibayarkan, jangan tunda-tunda. Dan jangan sampai orang yang memputangi kita, dia merasa kesal dan malas untuk berhubungan dengan kita. Apalagi mungkin lembaga tertentu, lembaga keuangan tertentu sudah datang penyita, sudah datang debt collector namanya, bodyguardnya untuk memaksa kita membayar hutang kita dengan cara mengintimidasi dan interogasi. Tentu ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu adab dalam Islam, segeralah membayar hutang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Masih di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan tentu saja masih bersama dengan Ustadz Muhammad Nuh dan juga Eno dalam Kemenak Talk Show di hari ini ya. Dan rekan Raw FM, di sini tema kita adalah amalan lebih cepat lebih baik. Langsung saja kepada Al-Ustadz melanjutkan pembahasannya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, yang ke-5 dan ke-6 yaitu menyegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Jangan tunggu kita masa tua, karena kita belum tentu sampai ke masa tua. Maka atas segala kesalahan kekurangan kita, segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah seluas langit dan bumi, dan Allah sediakan kepada kita orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan ampunan surga seluas langit dan bumi. Allah tetap bukakan pintu-pintu taubat kepada kita. Sebanyak apapun dosa kita, jangan berputus asa. Segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ke-6 yaitu bersegeralah berbuat kebaikan. Tandanya kita bertaubat, kita berbuat kebaikan.
Tidak ada manusia yang tidak punya masa lalu. Semua punya masa lalu, tapi kita semua punya masa depan. Gantilah keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu selalulah kita tabur dan kita tanam, dan insya Allah kita akan tuai segala manfaat dan keutamaannya di dunia dan akhirat. In ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Jika kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, dan jika kita berbuat salah, dosa, tentu dosa itu juga akan menimpa kita. Oleh karena itu, sebelum menimpa kita, segeralah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh istighfar dan menyesali atas perbuatan itu, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Insya Allah lebih cepat, lebih baik. Mari kita amalkan, dan insya Allah segala keutamaannya akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rawafam, sekian dulu untuk talkshow bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan kita di hari ini. Dan terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Nuh yang sudah memberikan pemaparan tentang amalan lebih cepat lebih baik di hari ini. Dan rekan Rawafam, akhir kata juga dari Eno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.